Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman dan Bang Miftah yang sudah bergabung di room meet ini. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Pada hari ini juga kita akan membahas topik yaitu pelatihan pembuatan slide presentasi PowerPoint yang interaktif berbantuan aplikasi ClassPoint. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja persilahkan kepada Bang Miftahur Rahman untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Oke, tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah muncul ya? Oh ya, udah muncul. Ya, selamat sore untuk kita semua, kepada panitia dari Himdika dan juga kepada anggota muda dan seluruh anggota Himdika, baik yang aktif maupun yang pasif. Terima kasih telah bergabung di kelas kita hari ini, kelas hari pertemuan kedua ya untuk kita semua. Jadi topik pada hari ini kita masih tetap ngebahas tentang Canva ya. Jadi minggu yang pertama ini kita tetap ngebahas tentang Canva. Minggu depan pertemuan 3 dan pertemuan terakhir di pertemuan keempat baru kita membahas yang kelas poin ya. Nah, jadi pada pelatihan hari ini, pada kelas hari ini kita akan praktek secara langsung ya, praktek gunakan Canva. Kalau kemarin kita udah ada dasar-dasarnya, tapi hari ini juga ada sedikit tambahan ya, materi yang lanjutan dari kemarin. Baru nanti kita sama-sama belajar pakai Canva. Habis itu juga coba membuat beberapa slide gitu kan, supaya ada pengetahuan apa, supaya kita ada gambaran sedikit. Nah, gitu bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali menggunakan Canva, bisa mengenal fitur-fiturnya gitu ya. Nah, oke. Kita mulai dulu kelas kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pelatihan membuat slide presentasi PowerPoint yang efektif ya. Dimana kemarin juga sempat disinggung dengan Bu Eni bahwa dalam membuat slide PowerPoint itu yang efektif ya, yang ideal itu usahakan tidak banyak isi di dalam PowerPoint ya. Nah, ini dia ya. Jadi dasar-dasarnya, dasar-dasar slide PowerPoint yang efektif itu, nah ini yang kemarin ya. Yang pertama, tema slide PowerPoint yang menarik dan relevan. Nah, kita ingat pada pelatihan hari pertama kemarin, kita sudah dapat tema. Tema ini kita dapat dari template ya, template PowerPoint. Nah, baik itu didapat dari website-website yang Abang rekomendasikan ya, yang kemarin Abang rekomendasikan dari Slidego atau dari Free PPT, Free Template PowerPoint. Nah, tidak salah nama websitenya dan masih banyak lagi. Bebas, tinggal gunakan aja kata kunci di Google ya. Kata kunci di Google itu template PowerPoint. Nah, atau template PowerPoint tema pendidikan atau tema apa terserah sesuai dengan yang ingin disampaikan ya. Nah, yang jelas cari yang menarik ya, semenarik mungkin kalian cari yang menarik-menarik, yang kira-kira relevan dengan apa yang ingin disampaikan. Kalau misalnya di semester 1 masih banyak materi tentang pendidikan, masih banyak materi tentang IPA dasar ya, kan masih ada matematika matematika umum, masih ada biologi umum, fisika dasar ya, fisika dasar, biologi dasar, matematika dasar kalau nggak salah sih ya, nama mata kuliahnya itu, dan pendidikan-pendidikan lainnya. Nah, jadi silahkan cari tema yang menarik dan relevan dengan apa yang disampaikan ya. Nah, yang kedua, nah sama yang kemarin tuh kita bahas. Gunakan kontras yang tinggi antara warna latar belakang dengan warna teks ya. Jadi teorinya itu ya, yang berdasarkan abang dapat dari akun IG Kak Vita kemarin ya, yang di Instagram tuh Kak Vita Amarzuki. Jadi dasarnya kalau backgroundnya gelap,
berarti fontnya harus terang, ya. Backgroundnya gelap. Nah, ini kan kayak kayak abang tampilkan sekarang nih ya. Kontras tuh kayak gitu maksudnya. Yang kontras, yang betul-betul sama-sama beda. Nah, ini fontnya warna putih. Nah, backgroundnya warna gelap. Nah, kayak gitu sama kayak gini nih. Nah, kontrasnya tinggi. Warna latar belakang dengan warna teks tuh bisa beda, apa jelas perbedaannya. Nah, karena ya kita tahu lah, abang kan juga sama-sama belajar gitu kan, bikin desain, baik baik itu desain poster, desain PowerPoint ya. Pokoknya jangan sampai warna dari background ya, warna background dengan warna teks yang ingin kita sampaikan tuh hampir mirip-mirip atau mendekati. Warnanya cerah, cerah dengan cerah. Nah, itu tidak masuk warnanya ya. Nah, seperti itu. Jadi pilihlah warna yang kontras. Nah, gunakan kemarin aplikasi, bukan aplikasi namanya ya, website apa namanya kemarin, Fonpair atau bukan? Itulah nanti kita lihat apa nama itunya. Nah, ini yang kemarin ya. Temanya gunakan PowerPoint yang menarik, yang relevan. Kita gunakan template-template. Nah, STEAM. Nah, kan pasti Mas di semester 1 ini banyak sekali membahas tentang pendidikan-pendidikan. Mungkin semester 3, 4, 5 pun masih ada kan. Buat RPP, habis itu apa ya, model-model pembelajaran ya, metodologi dan lain sebagainya macamnya. Akan banyak tuh. Pasti tidak jauh dari namanya PowerPoint gitu kan. Bahkan untuk Himdika juga kan, Himdika entah bikin kegiatan, entah kegiatan apapun itu ya, baik itu untuk kegiatan berkaitan dengan pekan kimia kan ya, pekan kimia itu kan melibatkan orang luar dengan siswa-siswa. Jadi kita sebagai mahasiswa kita tunjukkan bahwa kita ini uh, setidaknya memiliki kemampuan untuk membuat slide PowerPoint yang menarik gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gunakan kontras yang tinggi antara warna latar dengan warna latar belakang dengan warna teks ya. Nah, ini jelas. Kita lihat di bagian A dan bagian B ini ya. Yang bagian A itu backgroundnya putih. Oke, bagus. Nah, warnanya hitam. Yang apa, teks yang tertingginya apa, yang level satunya nih. Induk teksnya solid. Nah, hitam. Jelas nampaknya. Habis itu ada dua penjelasan di sini ya. Ada warna yang agak soft nih, ada warna biru soft dengan warna merah muda soft ya. Nah, abang nak tahu, karena cowok nih agak susah bedakan warna. Yang cewek lah tahu nak apa membedakan warna-warna nih ya. Nah, jelas. Ini meskipun belakangnya lihat warnanya terang ya. Terang, ini pun agak terang. Nah, jadi yang diisinya itu haruslah yang gelap ya. Jangan sampai kayak B ini, udahlah backgroundnya putih ya, diisi dengan uh, apa ya, font atau warna dari teksnya itu sama terang-terang. Nah, jadi tidak masuk ya, tidak kelihatan ya, tidak kelihatan oleh peserta nanti, dengan audiennya tidak masuk ya. Ini juga warnanya soft, warnanya terang, nah, dengan warna dari teksnya juga terang, jadi tidak masuk ya. Jadi buatlah warna yang betul-betul kontras ya, berbeda, bisa dibedakan antara warna belakang dengan teks yang ingin disampaikan. Seperti itu. Hmm, mungkin waktu masih SMA kita tidak terlalu memperhatikan atau ya buat-buat asal aja gitu. Nah, setidaknya sekarang kita udah tahu yang namanya kontras itu ya, kontras yang tinggi bisa membedakan sangat berbeda. Kita pokoknya bisa membedakan mana yang misalnya putih berarti kontrasnya dengan yang gelap, terang dan gelap. Nah, itu. Yang penting jelas ya, nampak jelas. Nah, ini yang kemarin temannya ditanya kan, bagaimana cari warna yang kontras? Nah, pakai color review. Nah, yang kemarin kita udah sempat bahas ya di pertemuan pertama. Kita bisa lihat di sini ya, di color review ini bisa bisa mencari ya. Karena kalau sudah ada aplikasi itu enak gitu kan. Kalau ada aplikasi, kita kalau nanya teman kita terus gitu kan, kayak teman-teman kita yang di Jarkom, takutnya ngerepotin, mereka kan juga banyak kerjaan gitu kan. Entah teman kita yang di luar, tapi kan juga sama, ngerepotin orang tuh rasanya gimana gitu ya. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus belajar mandiri gitu ya. Jadi kita
harus 100% bergantung dengan orang lain ya. Kita gali potensi kita, kita coba mandiri ya. Apalagi untuk mahasiswa baru kan, beradaptasi, mungkin di SMA-nya masih ya seperti itulah, banyak kekurangan-kekurangan. Nah, untuk di tingkat kuliah ini coba kita gali ya, gali potensi yang ada dalam diri kita belajar bagaimana mandiri gitu kan. Jangan terlalu suka bergantung dengan orang lain. Boleh bergantung, kita kan makhluk sosial gitu kan, tapi tidak masalah. Nah, tapi jangan 100% gitu masalahnya, takutnya kita ganggu orang lain. Setidaknya kita belajar gitu ya. Nah, ini gunakan color review. Nah, di sini ada menandakan bagus itu kalau ada ini A, misalnya A3, triple A kan ya. Triple A itu kalau ada centangnya itu udah bagus. Kalau masih double A itu masih cukup atau masih kurang bagus gitu ya. Ini ada indikatornya, sudah ada semua di sini. Ya, ada skornya kemarin kita lihat ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada suara abang yang tidak jelas atau kecepatan, nanti moderator kasih tahu ya. Nggak kayak kemarin biasa. Kalau abang ada kecepatan atau suara-suara tidak jelas ya. Nah, abang lanjutkan. Ini udah. Nah, dasar-dasar slide yang lainnya ya. Buatlah teks Anda tetap sederhana dan minimalkan jumlah teks di slide Anda. Nah ya, jadi bikinlah ya, karena kita PowerPoint, jangan sampai seluruh teks atau seluruh penjelasan itu semuanya kita masuk ke dalam PowerPoint. Nah, itu berarti membaca PowerPoint gitu ya kan, itu kebanyakan terjadi. Abang juga waktu semester 1, semester 2, semester 3 sama. Sama. Tapi karena udah makin ke ujung ya, semester ujung, semester 5, 6, 7, 8, nah, udah mulai sadar bahwa apa yang udah dikerjakan selama SMA maupun di semester 1, 2, 3 itu kurang profesional gitu kan ya. Kurang gimana gitu rasanya, karena kita pun udah mau jadi lulusan S1, masa S1 dengan yang SMA sama gitu kan. Kita berpikirnya gitu lah ya. Berpikirnya gitu, apalagi abang baru sadarnya di ujung-ujung gitu kan. Nah, sekarang karena di awal ya, ini ada mahasiswa baru, jadi mulai dari sekarang ya, yang seluruh ada 67 ya, kurang lebih 67 peserta hari ini, semoga udah mulai tobat ya, tobat, jangan masukkan semua teksnya di dalam slide PowerPoint, jangan. Jadi cukup poin-poinnya saja. Nah, poin-poinnya saja. Nah, penjelasannya kita seperti yang kemarin di penjelasan yang pertama ya, bahwa kalau misalnya ada banyak bulletin point, ada poin-poin, kita kasih gambar gambar pendukung. Nah, gambar-gambar pendukung, nah cukup. Habis itu kita lanjutkan, kita bikin catatan kecil. Teks-teksnya itu jangan dimasukkan dalam PowerPoint, tapi buatlah teks-teksnya tersebut di lembaran kertas. Kalian kan presentasi kan enggak masalah bawa kertas ke depan gitu kan. Nah, bawa kertas ke depan untuk melihat apa penjelasannya. Oh, ini kalau lupa-lupa. Nah, tinggal jelaskan ya. Jadi audiennya itu fokus ke kalian dan bisa lebih jelas, lebih terarah gitu. Ya ada apa, belajar pertama, belajar satu masih gugup-gugup, masih gagal gitu, nggak masalah, kan namanya juga belajar kita di sini semua. Nah, habis itu pilihlah ukuran font yang bisa dibaca audiens Anda dari kejauhan. Nah, ini ya, untuk ukuran font ya, ukuran font yang bisa dibaca. Kalau untuk di PowerPoint itu minimal kurang lebih 18 ya. Ukuran fontnya 18. Nah, gunakanlah ukuran font yang di PowerPoint ya, khusus di PowerPoint itu 18 pt. Nah, itu minimal untuk yang kayak gini-gininya, yang kecil-kecil nih. Itu bisa dilihat dari di teman-temannya. Oke. Nah, habis itu apa ya? Pilih ukuran. Oke, udah. Nah, ukuran font, nah, kayak kemarin kalau di Canva, nah ukuran font di Canva setelah abang teliti ya. Setelah abang teliti, abang bandingkan ukuran font di Canva dengan ukuran font yang di PowerPoint itu agak beda. Ya, jadi kalau gunakan Canva, gunakan aturan yang udah default di sana ya.
Di Canva itu kan ada biasanya defaultnya ada otomatis ukurannya berapa-berapa. Nah, itu udah dirancang sedemikian rupa, jadi tinggal gunakan aja. Kalau misalnya kurang kurang gimana gitu ya tinggal edit-edit sedikit, tapi defaultnya udah ada, itu udah standar ya kalau di Canva ya. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini ya. Kalau kita bikin PowerPoint, misalnya kita ikatan kimia dan jenisnya. Nah, apa itu ikatan kimia? Kan ya, tertulis di situ semuanya. Sampai pertanyaannya aja kita tulis di PowerPoint-nya. Nah, tapi tidak masalah, tergantung selera kalian aja. Tapi eh, alangkah baiknya karena kita ngebahas tentang ikatan kimia, langsung saja yang presentasi nanya apa itu ikatan kimia, ada yang tahu enggak? Nah, oh ada ini apa? Nah, coba kamu ini, oh ya. Nah, baru mainkan ininya apa animationnya yang kemarin ya, ditambahkan animation untuk teksnya. Nah, kalau kita masukin semuanya di sini, ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom, bla 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 bla, habis itu dengan kata lain, nah penjelasannya lagi ini. Nah, cukup sampai sini aja. Intinya kan ini. Nah, ikatan kimia itu apa? Nah, penjelasan yang lainnya silahkan dijelaskan atau di kertas gitu ya, dibacakan. Nah, nah sebelumnya juga di sebelah kiri yang A ini masih terlalu flat gitu ya, kurang menarik ya. Nah, jadi kalau bisa, kalau misalnya sebisa mungkin tambahlah elemen-elemen atau perintilan-perintilan ya yang berkaitan dengan materi. Nah, karena kita ngebahas tentang ikatan kimia, carilah perintilan-perintilan atau gambar-gambar pendukung, elemen-elemen pendukung yang ngebahas tentang yang relevan dengan ikatan kimia. Nah, seperti ini kan. Ada gambar atom, ada gambar bentuk-bentuk molekul gitu. Nah, jadi bisa sekaligus mempertegas apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Nah, seperti ini juga. Misalnya tadi kalau ini kan ngebahas tentang dunia kampus gitu ya, dunia akademik. Nah, kalau misalnya di dunia organisasi, nah kita mau buat PowerPoint kayak gini, mengapa mahasiswa perlu ikut organisasi gitu kan? Nah, ternyata poinnya gini, kita bikin poin-poin. Poin pertama ya, poin pertama tingkat kompetensi dan persaingan antar calon pekerja yang semakin meningkat. Nah, yang kedua terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia kerja, misalkan perubahan zaman. Yang ketiga, model organisasi membuka jalan untuk menjalin sinergi dan relasi. Nah, kalau hal kayak gini nih, uh, bisa aja dibuat kayak gini, tapi kalau mau yang lebih profesional, kita mau jadi guru yang betul-betul profesional, kita buatlah kayak gini ya. Backgroundnya kita cari yang sedemikian rupa. Ini kan backgroundnya flat sekali kan. Backgroundnya putih, atasnya hitam, ya biasa aja gitu. Semua orang bisa buat kayak gini. Tapi kalau kita buat kayak gini ya, woi apa nih? Langsung mata kita lihat mengapa mahasiswa perlu ikut organisasi. Nah, kan ya, kalau di gambar set presentasi ini bagus, nampak jelas. Nah, kompetisi. Nah, pertama itu kompetisi. Nah, kompetisi itu apa? Kalau biasanya kalau abang tanya teman-teman abang yang debat ya, ada di angkatan abang yang debat. Nah, mempresentasikan sebuah debat atau presentasikan karya ilmiah atau lomba-lomba gitu ya. Jarang yang menggunakan yang seperti gini kan. Nah, itu pasti pakai sesuatu gambar-gambar pendukung kayak gini, poin-poinnya apa dijelaskan. Nah, kayak gitu. Jadi kita belajar dengan teman-teman kita yang sering ikut debat ya, ikut lomba-lomba LKTI yang sering mempresentasikan karyanya gitu kan. Jadi kita bisa dapat ilmu dari mereka gitu kan. Nah, buat kompetisi. Nah, kompetisi ini apa? Jelaskan. Habis itu perubahan. Nah, karena apa mahasiswa perlu ikut organisasi? Nah, pertama, yang kedua itu adalah perubahan. Nah, apa maksudnya perubahan? Nah, di era zaman sekarang dengan era zaman sekarang adalah era revolusi industri 4.0 di mana digitalisasi guru di dunia pendidikan sudah banyak ya menggunakan digital. Nah, banyak eh, guru-guru yang masih kurang menggunakan teknologi, masih gagap teknologi. Nah, melalui organisasi, saya mengikuti organisasi A, B, C yang bergerak di bidang informatika, nah ya, atau di kayak Himdika gitu kan.
belajar kayak ikuti kelas-kelas hari ini ya, kemarin hari ini dan dua pertemuan lagi. Nah, melalui organisasi lah mulai kita belajar bahwa bisa menggunakan setidaknya dasar-dasar kita tahu gitu kan. Karena apa, perubahan itu sering terjadi, akan sangat cepat terjadi. Nah, era tuntutan zaman itu masing-masing zaman berbeda. Sekarang udah era digitalisasi pendidikan, udah serba menggunakan alat-alat elektronik. Nah, jadi guru juga harus dituntut menggunakan perangkat pembelajaran elektronik. Nah, kayak PowerPoint, proyektor. Mungkin 20 yang tahun yang lalu masih sedikit guru yang menggunakan proyektor, menggunakan PowerPoint, tapi sekarang udah hampir merupakan sebuah kewajiban agar apa yang ingin disampaikan tuh mudah ya dimengerti. Nah, sinergi dan relasi sama. Nah, gitu kan kita jelaskan. Sinergi, relasi, nah, membangun organisasi, membangun relasi kita, membangun hubungan komunikasi dengan mahasiswa lain ya, antar sesama, mungkin dengan kakak tingkat, dengan adik tingkat, atau bahkan organisasi bisa membangun relasi dengan prodi lainnya, organisasi lainnya kan. Sangat banyak manfaatnya gitu kan. Nah, yang di kemarin di pertemuan pertama, dasar-dasar dalam membuat desain slide itu yang menarik. Nah, gunakan gambar pendukung yang kuat, relevan, dan berkualitas HD. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi tuh ya. Gambar yang kita sajikan ya, gambar ini nih, gambar yang satu, gambar yang kedua, dan gambar tiga, cari yang benar-benar kuat ya. Kuat apa? Kompetisi. Nah, ada sarung tinju. Nah, kompetisi. Nyambung itu kompetisi. Perubahan. Cari yang mungkin kalau cari perubahan apa contohnya? Gambar pendukung perubahan. Ya udahlah cari yang tulisan change ini pun udah cukup. Jalan perubahan. Sinergi dan relasi apa yang bagusnya? Gambar-gambar pendukungnya ya, yang betul-betul bisa mewakili sinergi dan relasi. Oh, gambar jabatan tangan. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kita cari ya. Gambar dicari ini pun bisa dicari di Google, silahkan di Pixabay, di Pixel. Kemarin yang abang tampilkan gambar-gambar yang berkualitas baik ya. Di Google banyak juga, Google Image. Yang penting cari yang resolusinya tinggi. Resolusinya tuh yang kemarin abang sampaikan 1200 apa ya? Abang lupa. Yang HD itu pixelnya berapa? 1200 kali 780 atau berapa ya? Pokoknya yang perkaliannya tinggi ya, itu pasti bagus gambarnya. Kok sebagian besar ya. Tinggal di download aja, dicoba-coba, dilihat dulu sebelum dipasang di PowerPoint-nya, dilihat dulu, dibuka. Oh, bagus tajam. Dah, gas langsung pakai. Gitu ya. Nah, kasih yang gambar yang kuat, relevan, dan berkualitas HD. Nah, panjang, nah, kayak gini ya, gambar-gambar kayak gini yang betul-betul bisa mendukung apa yang disampaikan. Nah, kayak gitu ya. Pilihlah ukuran font yang bisa dibaca audien Anda dari kejauhan. Nah, ini yang tadi Abang sampaikan. Ukuran font minimal 18 kalau di PowerPoint. Kalau yang di Canva itu udah ada defaultnya. Gunakan aja angka yang di Canva itu. Habis itu jelas dan mudah dibaca. Nah, sama nih. Kan ada tuh kadang font yang apa ya? Tipenya itu handwriting atau apa ya? Tipe handwriting yang dia tuh kayak tulisan tegak bersambung tuh. Nah, tuh. Kalau misalnya ngebahas tentang kimia organik. Nah, pakai font kayak gitu, aduh, udahlah kimia organik tuh pening kita belajarnya. Ditambah lagi font yang berliku-liku gitu, makin pusing. Ya. Kalau yang serius, jangan yang gunakan font yang santai, yang tidak masuk ya. Carilah font yang serius juga, karena pelajarannya juga serius. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang untuk gambar-gambar yang kayak tegak bersambung gitu, nah itu cocoknya untuk di ending aja. Terima kasih. Nah, kan gitu cantik gitu kan. Jadi segar mata kita. Kalau yang inti tentang apa yang disampaikan tentang yang serius-serius, carilah font yang betul-betul bisa membantu menjelaskan, menyampaikan sesuatu yang serius ya. Nah, ini pilihan ukuran ya. Ini kan kalau abang lihat di sini ya, di tampilan yang abang sharing apa abang tampilkan di Google Meet ya di HP abang lihatnya udah cukup jelas nampak dengan baik ya. Nah, jadi sesuai gitu. Nah, ini ya kayak gini ini maksud abang gambar yang thank you gini kan ada yang font tipe kayak gini.
Kalau kita gunakan font kayak gini dari awal sampai akhir, materinya serius, kasihan audiennya. Nah, bagusnya kayak gini. Nah, pandai-pandai kalian aja gitu kan. Nah, kita coba sekarang ke Canva-nya. Ke Canva, ya. Oke, ini dia Canva. Canva, ingat kita masuk ke Canva, bikin akun di sini ya, buat akun di sebelah sini. Nah, kita masuk akun, udah bikin akunnya. Nah, kita masuk sini. Banyak pilihan yang ada di Canva ini ya. Nah, ada pilihan yang pertama ini. Kalau mau membuat presentasi silahkan di sini ya. Ada pilihan presentasi, udah ada ukurannya nih. Nah, 1920, 1080 dengan perbandingan 16:9. Nah, di PowerPoint itu ada di sini ya. Pilihannya itu di sini. Di desain. Nah, format kalau tidak salah nih. Oh, bukan. Nah, ini dia. Ya. Di desain, kita masuk ke tab desain ya. Habis itu masuk ke slide size ya, sebelah kanan atas nih. Nah, size kita pilih yang widescreen 16:9 biar sama. Dia kan widescreen itu kan melebar. Kalau standar 4:3 tuh ya apa ya, kecil. Nah, kita gunakan aja sesuai dengan yang di Canva ini biar nanti hasilnya bagus. Nah, ini ada banyak, ada untuk infografis ya, untuk dokumen A4, ada logo 500 kali 500 pixel. Nah, habis itu untuk sampul Facebook, banner YouTube, proposal, cerita Instagram, banyak sekali. Ini dah ada kanvasnya apa ya, ukuran dari gambar yang ingin kita sampaikan nanti, poster tegak ya. Banyak sekali pilihan di sini, tinggal gunakan sesuai kebutuhan ya. Ini juga bisa jadi acuan karena kan kita bingung berapa ya banner YouTube, ukuran banner YouTube gitu kan. Oh, ternyata ukuran banner YouTube itu 2560 dikali 1440. Oh, gitu. Nah, sampul Facebook tuh ukurannya berapa sih? Oh, ternyata 1640 kali 924 pixel. Nah, jadi kita bisa dapat informasi-informasi yang menarik di sini ya. Ukuran A4. Nah, seperti itu. Ini bagian beranda. Nah, ini ada bagian template, tapi kita di beranda aja dulu. Ya, di beranda. Habis itu, ya. Ini template tuh tadi. Kita milih template. Oh, template apa? Tapi sesuaikan lagi ini untuk presentasi, ini untuk apa, untuk presentasi masih ini secara umum sih ya, ya template secara umum baik yang untuk PowerPoint, infografis, A4 atau sebagainya masih umum di template ini. Agar templatenya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita klik dulu presentasi ya, presentasi. Oke, udah masuk. Nah, sini ya. Sini dulu. Oke. Nah, beranda. Nah, dia akan masuk ke new tab ya, tab baru. Nah, tab baru ini kita masuk. Oke. Nah, indikator udah di save atau enggak ya, karena setiap kita melakukan perubahan, kita setiap ngetik masukkan sesuatu akan langsung otomatis tersave ya. Ini kan kita masuk ke akun Google ya, Google Gmail. Nah, ini kan langsung otomatis masuk ke dalam Gmail kita ya, karena Gmail itu kan ada penyimpanannya. Nah, akan tersimpan di sana. Nah, tinggal kita pilih di sini template ya. Nah, kita lihat ya, klik template di sini udah ada. Nah, cari template yang ingin kita gunakan. Nah, banyak template. Kalau yang misalnya ada tanda mana ya? Nah, ini ada tanda mahkota yang pro. Nah, berarti ini harus gunakan Canva Premium. Nah, kita tidak bisa gunakannya ya. Nah, kalau gunakannya ada watermarknya tidak salah. Kalau bisa gunakan tapi ada watermarknya kalau tidak salah sih. Nah, kalau kita cari, nah ini ya. Pertama, sip, klik.
Nah, kita masukkan, tapi kalau kita sains ya lah, ya. Sains, template sains. Sains. Wah, ini bagus kayaknya. Ada kimia-kimianya. Ini. Terus cari, coba yang cari yang kimia ya. Chemistry-nya. Chemistry. Nah, kemarin ya. Ini. Nah, atau kalau masih terlalu itu cari yang lebih profesional. Apa ya? Nah, biologi mungkin. Nah, sedikit sih pilihannya. Jadi gunakan aja yang menurutnya bisa. Nah, ini misalnya. Nah, habis kita pilih ya, kita klik. Nah, ini kita bisa geser kayak kita main di Photoshop ya. Main di Photoshop, tapi Photoshop itu kan kadang berat ya. Enggak semua apa namanya? Enggak semua laptop bisa, karena ada beberapa laptop yang masih spesifikasinya masih terbatas ya. Jadi lelet kita mau menggunakan apapun. Nah, sudah solusi yang terbaiknya kita gunakan Canva sebagai solusinya alternatif ya. Nah, tulis di sini. Nah, ini tentang apa ya? Kimia dasar. Habis itu apa? Hukum kan deh. Hukum kekekalan kekekalan energi, kekekalan massa deh. Nah, gitu kan. Tinggal besarin aja sesuai kebutuhan. Nah, ya kayak gini. Ini untuk bagian font ya, untuk bagian font. Di sini banyak fontnya. Nah, tinggal pilih fontnya ya. Udah ada. Ini juga fontnya. Nah, tinggal pilih aja. Ini kita bisa geser-geser. Nah ya. Nah, misalnya masih rasa kurang nih ya, elemennya, perintilannya masih kurang. Udah kita klik yang elemen di sini nih. Ada bagian elemen. Ya. Klik. Nah, grafis nih ya. Misalnya kita cari chemistry. Kimia. Nah, kita mau tambahin. Ini. Tinggal geser. Klik, geser, atau klik pun bisa. Nah, langsung muncul. Ya, ini kita tambahin. Ya, gunakanlah kreativitas kita. Ya. Nah, ini untuk duplikat. Nah, kita tambahin. Habis itu kita balik di sini ya, ada balik horizontal, balik vertikal. Nah, habis itu kita gini kan, wah kan keren ya. Nah, jadi ada selaras gitu kan. Wih. Nah, perintilan-perintilannya kita cari, oh ada mau ini, tambah ini. Ya, gambarnya. Nanti ini diatasin sedikit. Tapi kalau keramaian juga jelek kan ya. Nah, kalian belajarlah melihat biar nggak terlalu ramai, gimana buat sedemikian rupa. Nah, seperti itu ya. Ini banyak pilihannya selama ini. Nah, ini yang pro. Bisa kita gunakan pro ya. Tapi biasanya kalau masih akun gratis ada watermarknya, ada apa tuh namanya? Watermark bahasa Indonesianya apa ya? Uh, ada capnya. Nah, itu dia. Ada cap. Jadi tidak bisa, dan kualitasnya pun jelek gitu biasanya. Tapi tidak masalah. Kalau mau yang gratisan gunakannya. Oke, kalau misalnya ada di sini, waduh, tidak ada yang tertarik. Nah, kita cari di sini ya. Nah, gambar ini misalnya. Kita mau gunakan gambar ini ya. Bagus nih gambarnya. Kita cari yang. Nah, ini Abang bilang. Ini resolusinya 360 kali 240 ya. Ini kalau kayaknya masih agak buram.
kita cari, nah yang makin tinggi ya, makin tinggi yang penting jelas gambarnya. Kita save ya, kita save di download ya. Kita mau masukin ke dalam Canva kita ya. Nah ini hasilnya, gambarnya kita unggah. Di sini ada bagian unggah sini ya, pojok kiri ada unggahan. Kita klik aja unggahan ini, unggah file, kita upload file. Mana file kita yang tadi? Nah ini kita masukkan ya. Kita tidak mau ini, kita hapus. Kita mau ini. Ah ya bang, pakai gini gimana bang? Nabrak warnanya ya. Nah biasanya solusinya itu kita ini namanya remove BG ya, remove BG. Nah ini adalah senjata atau tools ya, tools yang sangat berguna untuk menghapus latar ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gimana, kadang kan kesulitan kita ingin menghapus latar ya. Nah kita tinggal pakai aja ini remove BG ya. Nah summary ini upload. Sejauh abang sih remove BG yang paling bagus ya, paling bagus meremove backgroundnya biar transparan. Nah udah dimasukkan, download ya. Nah file ini oke, kita kembali lagi ke Canva ya, unggah file lagi. Mana file kita yang tadi yang udah, nah ini dia, kita bedakan ya. Nah kita bedakan di sini, perhatikan udah di remove. Nah ya, bandingkan kiri dan kanan ini. Dan kita mau tetap pakai background ini ya. Kalau ada putihnya nabrak warnanya kan, nggak masuk. Solusinya apa? Nah gambarnya kita remove BG ya. Ini tools yang cukup ampuh ya. Dibandingkan bisa kita gunakan Photoshop, tapi ya ribet lagi kan. Makanya ada yang namanya tools ini ya, remove BG ya. Nih pasti dinampakkan. Mungkin ada teman-teman yang baru melihat. Kalau teman-teman yang desainer sih, udah hatam yang ini nih, yang biasa buat pamflet-pamflet Hendika ya, harus udah hatam. Nah, ini bagi yang pemula-pemula gunakan ini ya. Supaya apa? Supaya enggak kayak tadi, nah kayak gini, udah berak warnanya. Nah, gunakan ini jadi lah kayak gini ya. Habis itu apa ya? Oh iya, nih tambah slide-nya. Nah untuk nambah ini ya, apa, nambah slide-nya tinggal tambahin ya, ada tambahan nih, tambahkan halaman. Nah tambahkan halaman, template lagi. Nah misalnya ini, wah ada gambarnya banyak yang menarik nih. Nah ada pipet bowl, oh, kan dia praktikum ya. Nah ada juga ya kimia-kimia dasar. Oh ada kimia dasar tuh kan tugasnya apa namanya, alat-alat praktikum. Nah tapi kan gambar real biasanya ya. Nah, tapi seralah gunakan aja di sini, banyak sekali pilihannya. Kalau misalnya diperlukan memang sesuai dengan apa yang disampaikan, nah silakan pakai-pakai aja. Ah, ini ada icon-iconnya lagi kan, oh keren ya. Tinggal gunakan aja ini. Tapi misalnya kita, udah bosan di sini nih, kita mau melanjutkannya pakai template yang lain ya. Mungkin template yang ini udah tidak ada lagi yang mau kita pakai, kita mau ganti template yang lain, bisa. Dengan klik template lagi buat slide baru ya, tinggal ini diunduh kan. Nah kita cari yang lain, ada deh kimia misalnya, kimia. Nah ini coba pro tapi ya tidak lah, kita mau pakai yang ini. Nah ya silahkan bisa. Nah, tak mau lagi kita cari template yang lain, mau template yang bergerak kayak gini nih. Nah template yang bergerak kayak gini, mana gerakannya nih, kok nggak gerak, bisa nih gerak, nggak gerak kok tampilan. Kita cari yang gerak.
Ini mungkin belum. Kenapa ini tidak bergerak? Apakah harus di playkan mana ya? Di sini ya. Standar putar otomatis. Oke. Oh, itu harus di playkan dulu. Tuh. Ya, maksudnya tadi berarti ini dia. Kita pakai yang ini. Timpa aja, tampilkan putar otomatis. Oke, ini lanjut tampilkan. Nggak terangkat. Oh, ya, tinggal gunakan aja. Ya, gunakan apa-apa bentuk. Kita mau ambil perintilannya ya. Misalnya di sini kita udah bosan gitu ya. Kita ambil perintilan dari template yang ini bisa ya. Gimana caranya? Tinggal klik icon yang mau kita ambil ya. Tinggal Ctrl C ya. Gampang ya. Ctrl C ya. Ctrl C. Kayak kita mau copy paste. Ctrl V. Dah dapat kita. Ya. Jadi misalnya kita bosan dengan template-template yang tersedia di template tersebut, nah, kita ambil perintilan-perintilannya, nah, kayak gini ya. Oh, mau pakai ini ah. Ctrl C, kita pindahkan ke sini ya. Ctrl V. Nah, jadi fleksibel buatkannya. Oke. Sip. Laptopnya kepanasan. Oke, kita lanjut. Ini jam 16. Jam 4, oh, masih ada waktu. Ya. Selanjutnya apa lagi ya tadi ya? Oh, mungkin kemarin ada yang nggak masuk ya. Abang ini apa? Kenalkan ini lagi. Color review. Color review. Color review. Ini tools yang bisa sangat membantu untuk teman-teman ya. Nah, kita abang ulangi lagi yang kemarin bagi mungkin ada yang nggak masuk atau ketinggalan. Nah, gunakan color review itu untuk ini ya, untuk menentukan warna font dengan background ya, ya. Lihat ternyata ini udah A3, udah memenuhi A3. A3 berarti udah bagus untuk warna yang abu-abu, fontnya warna abu-abu dengan background warna putih. Nah, skornya itu 12, udah bagus ya. Teksnya pun A3, A3. Nah, situ ini udah sangat bagus. Tinggal masukin kode warna ya. Atau kalau ini pakai kode warna yang hashtag ya. Atau kalau misalnya kode warna yang RGB, nah, sesuaikan aja ya. Karena di Canva juga udah ada kode warnanya. Misalnya kita ingin ganti warna hijau nih ya. Kita klik di sini on hijau nih, warna teks ya. Kita pilih warna, kita tentukan warna apa di sini. Karena backgroundnya gelap, berarti kita cari yang terang. Warna apa contohnya? Ini warna hijau masih bisa. Oke. Tapi kalau hijau terlalu hijau juga jelek kan. Nah, ini ya. Misalnya bukan warna ini. Nah, ini. Kita ambil kodenya. Ini kode warna ya. Kita copy. Apakah udah sesuai? Bagus tak? Untuk foregroundnya kita ganti dengan ini. Nah, habis itu warna backgroundnya ya, warna background itu 30. Oh, sama kayak gini berarti. Udah hilang. 30 526 30 526 30 526 F. Nah, sip. Oh ya, ternyata masih bisa ya, masih nyambung katanya. Tapi teksnya kurang bagus ya, masih A2 dia. Jadi kalau bagusnya gimana? Coba kita cari solusinya. Oh ya, di sini. Kita bisa gerak-gerakin ya. Ternyata makin bagus tuh kalau kita makin ke kanan kayaknya.
Oh, file. Oh, my file ini. Ya, berarti di atas ini bagusnya ya. Dan setuju nih, berarti warnain di atasnya lagi. Nah, kayak gitu. Ya, kita itulah apa namanya eksperimen-eksperimen. Nah, kayak gini pun bagus ternyata. Warna ini nih. Oke, random color pun bisa. Jadi kalau mau cepat, ya kita mau yang eh, males mau nyari ide dengan main-mainkan random color. Kalau beruntung dapat yang bagus. Nah, ini apa? 5,2 jelek. Nah, nah apa ini? Hasil 5 ya. Nah, gunakan aja sebaik mungkin fitur-fitur yang ada di dalam tools ini ya, tools color review ya. Seperti itu Canva bedanya. Nah, ini teks ya. Misalnya kita mau ganti nih kotik, kita hapus ya. Nah, tambah teks nih yang paling atas ya. Itu yang tebal ya. Untuk yang kalimat pertama biasanya, yang kalimat induknya ya. Ikatan kimia. Kimia atau mau pakai mau yang itu ikatan kimia. Terus itu subjudulnya apa ya, kita gimana itu apa gitu ya, tambahkan. Ini ada pilihan juga ya, pilihan untuk uh, style ya, style banyak yang pilihan style, tapi kebanyakan yang kayak gini-gini pro ya, tapi ada juga yang gratis, silahkan gunakan aja, banyak pilihannya ya. Nah, ini ada banyak pilihan-pilihannya, biasanya sudah satu paket yang kayak gini nih, udah satu paket. Nah, ini Rebeye, ini Unito Like, udah sepasang-sepasang. Tapi kalau mau bervariasi lagi silahkan. Kan Canva ini mempersilahkan penggunanya untuk sekreatif mungkin ya. Kita juga boleh di luar ini. Ngapisnya juga sama, pakai delete juga bisa, pakai backspace juga bisa, atau langsung langsung pakai gini bisa ya. Oke, gaya. Gaya ini abang belum pernah pakai sih, apanya gaya, jarang sekali makanya. Oh itu gaya ini sekalian dengan background, tapi Control Z juga bisa ya. Di sini kayak di apa namanya untuk undo ya. Ini nih undo nih. Undo dengan redo ya. Itu shortcutnya untuk di keyboard itu bisa pakai Control Z. Nah, ini tuh kayaknya Control Shift Z masih bisa kayak kita gunakan yang udah terbiasa menggunakan Photoshop. Silahkan gunakan fiturnya. Ini sambil nunggu ya. Ini ada mesin dulu. Sip. Oke, 4.30 kita itu ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab lagi ya. Oh, ini abang lupa. Terakhir-terakhir ini. Misalnya kita udah selesai di sini ya. Kita mau ke belakang. Kita mau cari mana yang tadi indah kita kerjakan ya. Kan udah tersave tadi ya. Udah langsung otomatis tersave, kalau jaringannya tetap ada, pasti langsung otomatis tersave ya. Di mana nyari yang telah kita kerjakan tadi nih ya. Di proyek ya. Kita buka beranda di proyek nih. Nah, proyek ini tempat kita save tadi. Nah, nih. Nah, proyek-proyek kita tersimpan di sini.
ya. Misalnya abang mau buka yang mana ya, ya Cyclope Antenna ini yang PowerPoint yang abang sampaikan ke kalian ya. Nah kalau mau ngasih ada terakhir ini ya, dikasih efek ya. Nah ini efek, banyak pilihannya di sini. Mau dilengkungkan bisa, nah, kelengkungan yang kita atur ya, silahkan sesuaikan aja kebutuhan kalian ya. Mau dibuat kayak gini sih kalau pentena nah, melengkung kayak gini silahkan ya. Mau dikasih latar belakangnya kayak yang tadi abang sampaikan silahkan. Nah, dikasih kayak gradasi neon ya, bersinar cahayanya bisa. Mau glitch wis, nah glitch itu kan apa ya namanya, kayak 3D gitu kan. Wih, keren ya. Efek-efek dari teksnya ya. Echo, nah, echo itu ya bergema gitu kan. Nah, ada belakangnya. Splice, nah apa ini, kayak gini lah ya. Berongga, nah kayak gini ya. Timbul, nah kayak gini. Bayangan, nah tidak ada. Nah, ya gunakan aja. Ini efeknya ada banyak. Kalau di PowerPoint ada rasanya, tapi masih terbatas juga. Di Word Art ya, kalau misalnya di PowerPoint itu kan ada Word Art. Ini juga ada Word Art-nya, efek-efeknya. Ini underline biasa, ini ngasih bulletin ya. Ini ukuran jarak baris dengan huruf ya. Misalnya nih, kita mau ngasih jarak hurufnya. Nah, mau sebesar ini ya. Mau kita renggangkan, siklopentena, renggangkan ya. Nah, bisa. Mau didempetin bisa. Kalau jarak baris tuh nah, biasanya kayak ada 2 kalimat ini ya. Ada 2 kalimat. Kita bikin jarak barisnya sedemikian rupa jauh. Nah, kita mau didekatin bisa ya. Udah gunakan aja. Ini transparansi, ya udah transparan juga. Animasikan. Nah kalau ini misalnya bikin video ya, gambarnya berbentuk apa, kita mau hasilnya ya, hasilnya ini dalam bentuk video. Kalau menggunakan ini nih, efek-efek animasi yang di Canva ya, berarti misalnya kita ya drift kan ini ya, buat ini kita bikin, nah ini nanti hasilnya kita waktu bagikan ya, unduh di sini ya, unduh. Kalau mau bergerak itu udah bisa apa ya, setahu abang sih harus formatnya MP4 ya, kayak yang di slide abang yang di hari pertama ada abang gunakan salah satu ya. Nah ini pilih ya, pilih halaman karena abang mau cuman halaman satu yang didapat, kita pilih. Nah centangnya kita hapus, halaman satu aja. Nah selesai, MP4 download. Tunggu waktu downloadnya selesai. Oh iya, 33. Oke, kita tunggu selesai mengunduhnya. Nah, sip, selesai. Biasanya muncul ini ya, ada notifikasi kalau misalnya ada yang pakai IDM, nah akan muncul di IDM atau biasa di sini ya, di download sini. Nah, karena abang IDM, abang pakai IDM. Sini, mana? Oke, ini dia. Kita open ya. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya ini video berdurasi 5 detik. Nah, ya. Nah begitu. Mau atur waktunya bisa di sini, waktu di mana ya. Nah di ada durasinya bisa. Ini dah, kita klik dulu keluarkan di 5 detik ini, kita atur animasi.
Dan ada transisi juga, bisa dibuat bikin transisi di sini ya. Transisi ya, hapus. Oh, tambahkan halaman kan ya. Nah, kalau misalnya tidak mau yang gambar biasa ya, gambar yang biasa itu yang selain halaman satu. Nah, pilih aja. Nah, ini semuanya selesai. Biasanya sih pakai yang PNG ya. 2 sampai 15 ya. Unduh, tunggu gambarnya selesai. Sedang mengunduh, kita tunggu. Oke, selesai. Nah, ini siklus pentena kita masukkan ke download ya. Contoh. Kita buka. Nah, ini seperti biasa kita ekstrak ya, karena dalam bentuk RAR kita harus ekstrak ya. Ekstrak. Nah, ini gambarnya. Gambar 2 sampai 12. Kita buka PowerPoint. PowerPoint mana ya? Nah, ini ya. PowerPoint. Kita new slide yang blank aja, yang kosong. Kita pilih desain seperti yang abang sampaikan di hari pertama ya. Mungkin yang pertama ada yang lupa ya. Kita di desain ya, di format background ya. Tab desain, pilih format background, pilih yang picture. Nah, ambil dari file di komputer tersebut, di download. Mana contoh? Nah, nah, masukin dan seterusnya karena udah sesuai kan gambarnya. Jadi apa yang kita kerjakan di Canva kita masukin ke dalam PowerPoint itu udah sesuai ukurannya, karena tadi kita pilihnya 16, apa itu ukurannya tadi, 16:9. Nah, dan seterusnya ya. Mungkin itu aja yang bisa abang sampaikan hari ini. Abang serahkan ke Melda. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanggapan atau maaf sesi tanya jawab dan juga sesi sharing. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Miftah, saya persilakan. Oke, silahkan. Kalau malu-malu di kolom komentar apa chat juga tidak masalah, nanti dibacakan dengan Mbak moderatornya, Kak Melda. Ya, mungkin dari teman-teman yang malu untuk mengaktifkan mode audionya, boleh langsung diketikkan di kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaan dari Ya. Jadi belajar-belajar coba buka-buka Canva ya. Nah, Vita Marsiki. Nah, ini panutan abang nih, Vita Marsiki. Ayo, yang lainnya silahkan. Kalau misalnya ada keluh kesah, bang mau buat kayak gini gimana bang? Pokoknya terserah lah, bebas aja. Yang penting berkaitan dengan membuat PowerPoint. Mau dari Canva atau mau yang PowerPoint biasa ya. PowerPoint yang aplikasi Microsoft PowerPoint nih. Nah, kita bagi-bagi sharing-sharing ya. Ada di sini sebelum layar. Nah, di sini ya mungkin sambil nunggu ya. Silahkan yang raise hand ya kalau mau bertanya secara langsung, raise hand. Atau kalau masih bingung atau masih ragu-ragu, malu-malu di kolom chat ya, chat Google Meet ya. Nih kita sambil nunggu ya teman-teman ya. Sini ada banyak sekali
Abang sangat merekomendasikan ini konten kreator Canva Vita Amerzuki ya. Silahkan dikepoin Instagram beliau ya. Dan abang juga belajar banyak dari sini ya. Nah, struktur organisasi katanya apa nih? Kita lihat postingannya ya. Lihat lebih dekat. Oh, ini pemilihan palet warna ya. Nah, tutorial membuatnya. Ini dah ada. Nah, di Canva itu ya, di Canva ini banyak elemen-elemen ya atau perintilan-perintilan. Udah sedemikian rupa Mbak Vita Marzuki ini berbagi ke kita semua nyari batik ya, batik pattern. Nah, free ternyata buat kayak gini. Jadi ide-ide itu kita cari. Kita selain misalnya ada yang lain ya, konten-konten kreator Canva yang lainnya, kita boleh juga dibagikan ya di grup WA atau di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman yang lain yang udah terbiasa mencari ide, siapa biasanya, apa nyari ide-idenya di mana. Kalau mau berbagi ke kita semua silahkan. Kalau abang di sini, abang menyarankan untuk yang pemula ya, Vita Arzuki. Tutorialnya sangat membantu kita. Nah, judul harus stand out. Nah, katanya tebal, bold, sehingga mudah dibaca dan menarik perhatian. Nah, wis bagus bikinannya. Ha. Ya ada Siti tuh. Nah, Bang, ada pertanyaan dari si Eka. Nah, izin ya Bang, saya bacakan pertanyaannya. Sila-sila. Baik ya. Assalamualaikum Bang, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas A1. Mau tanya Bang, bagaimana menggunakan fitur coba gratis 14 hari? 14 hari Bang, soalnya saya coba tidak bisa. Oh iya, soal fitur gratis 14 hari. Abang kemarin gimana ya? Coba kita bikin Canva ya. Kan cancak. Ya. Coba fitur itu biasanya baru bikin akun ya biasanya ya. Kita keluar. Ya, kita masuk dengan coba pakai ini ya. Oke, abang udah bagi kan? Oh, udah sih. Nah, ini kita non profit, KM not profit, skip, not now. Sekarang kita cari fitur 14 hari mana ya? Biasanya ini try Canva Pro. Nah, ini pasti biasanya ya. More editing for cancel anytime we will manage before start material. Nah, kalau abang kayak gini nih ya, biasanya abang apa nih? Do it free. Nah, ini apa ya? Coba kita gunakan. Ini abang belum pernah soalnya. Ini kan ada katanya ada trial 30 hari ya. Next. No. Udah minta kartu number ya. Nah, ini. Menurut abang sih itu cuman marketing ya. Cuman trik marketing dari Canva-nya ini. Harus kita submit dulu itu kita apa namanya? Kartu alamat kartu apa tuh? Nomor PIN bukan PIN sih, yang di ATM tuh apa namanya tuh. Eh, apa dia namanya kalau kita mau transfer transfer uang tuh pakai nomor apa? Yang di ATM kita tuh. Nah, itulah dia. Nomor nomor apa? Melda. Nomor rekening. Nomor rekening. Nah, jadi agak gimana? Agak riskan gitu ya. Ya, solusinya sih yang gratis ya, akun gratis itu masih bisa kita gunakan apa fitur-fiturnya, tapi ada watermarknya itu aja emang ganggu, tapi tetap bisa kita gunakan contohnya ya.
Nah, kita mau di sini home, ini sponsornya, kita pilih presentation, new slide. Nah, kita ambil random, skip. Nah, lagi from di sini kan premium nih ya. Nah, ini lagi from kan pro nih. Kita lihat, kita ke lagi from. Tetap ujungannya ke sini ya. No. Nggak bisa kita pakai, nggak bisa. Berarti yang hanya bisa cari yang gratis dulu. Mana yang gratis? Nah, ini gratis. Ini gratis. Perintilannya, elemen-elemennya kita cari yang pro ya, misalnya kimia. Nah, ini ya, pro. Nah, kita bisa gunakannya, tapi ada watermark Canva tuh, ada tulisan Canva tuh. Kalau mau lebih detail warnanya, ya, nah, kita ganti ini elemennya, ini ya. Nah, ini ada tuh, ada tulisan Canva. Bisa kita gunakan ya. Ini download, jadikan PNG. Nah, download. Nah, ini dia. Pilih ya. Pilih di titik 3. Nah, ini dia. Download a free watermark draft. Nah, bisa kita download tapi ada watermarknya. Itu dia ya. Di situ. Nah, ini bisa kita gunakan tapi ya ada ininya, ada gambar-gambar silang-silang yang ada kanvanya. Tapi bisa kita gunakan. Ya, meskipun kalau kita gunakan fitur 14 hari itu abang juga ada ketemu mungkin yang 30 hari ya. Nah, itu mungkin bisa Siti Aisyah, betul nggak yang itu kah maksudnya yang tadi muncul iklan trialnya tuh. Mungkin Siti Aisyah bisa. Betul bang. Betul ya, gitu ya. Jadi solusinya tidak perlu kita eh, masuk ke situ, kita bayar ya. Nah, jadi kita pakai yang pro tapi ada watermarknya ya, watermarknya ya, kita gunakan di share di sini ya, di download ya, download, ada pilih PNG itu biar gambar kualitasnya itu bagus ya. Kalau JPG itu eh, filenya ringan ya, karena ringan ya bisa dibagikan lah, mudah dibagikan, makanya best for sharing. Kalau PNG itu bagus karena gambarnya terang ya. Download. Nah, pasti ada nih pilihannya, ada gambar premium image katanya ya. Nah, try Canva Pro for free. Nah, tapi ujungannya minta minta nomor rekening dulu, kan agak susah kita. Nah, kita pilih ini aja yang titik 3 ya. Kita pilih yang download a free watermark draft ya. Nah, nampak ya? Nampak. Oh, nampak. Ya, pilih yang di ini, yang abang tunjuk. Download. Nah, hasilnya yang tadi. Ini ya, setidaknya masih bisa kita gunakan kan. Nampak apa yang kita ingin sampaikan gitu. Mungkin gimana Siti Aisyah? Cukup jelas yang abang sampaikan? Jelas bang. Makasih ya bang. Baik, mungkin dari teman-teman apakah masih ada yang ditanyakan? Ayo teman-teman mungkin bisa share-sharing gitu. Ya, pasti ya, apa ya, abang nih ya masuk ke
honor ya, abang cerita sedikit ya. Abang honor di sekolah, ini kebetulan abang juga bagian dari pembina OSIS. Karena kegiatan OSIS itu kan banyak ya, poster-poster, minta bikin poster. Nah, kalau kita sebagai honor, tidak bisa bu, tidak bisa pak, bikin ini itu agak gimana gitu kan, gak enak dengan yang kita kan kerja juga di situ. Nah, jadi setidaknya adalah tahu sedikit-sedikit ada Canva, oh gini-gini. Jadi meskipun ada watermarknya, dulu kan abang waktu awalan masuk tuh, abang belum subscribe ini Canvanya, tapi sekarang udah abang subscribe di lebih leluasa. Abang juga minta bantuan dana sekolah sih untuk jadikan ini. Tapi kalau yang untuk kalian, yang untuk door prize beda ya, itu uang pribadi abang. Ya, mungkin dana sekolah. Nanti abang dituduh korupsi pula. Ya, beda. Tenang aja. Jadi, Silahkan Intan. ada pertanyaan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Saleha dari Pendidikan Kimia kelas A2 angkatan 2022. Saya ingin bertanya. Nah, kan tadi buat PowerPoint-nya menggunakan Canva. Nah, di Canva itu kan karya orang lain gitu. Apakah kita boleh mengikuti karya orang lain gitu atau apakah tidak dikenakan plagiarisme gitu. Sekian Bang, terima kasih. Terima kasih Intan atas pertanyaannya. Mungkin Bang Miftah Oke ya. untuk menjawab pertanyaan dari Intan. Oke, terima kasih pertanyaan Intan. Nah, sejauh yang Abang tahu kan, ini regulasinya adalah memang untuk apa ya? Untuk education ya. Kadang Abang ada baca ada salah di salah satu termnya, itu tidak masalah, kan itu untuk edukasi ya. Dan kita tidak mengkomersialkan. Nah, itu yang paling penting lisensi itu kalau bisa kena masalah kalau kita komersialkan ya. Kan banyak kasus sekarang di luar sana ya, eh, kena hak cipta bahasanya kan, kena hak cipta. Karena apa? Karena mengkomersialkan. Tapi kalau untuk kepentingan edukasi kan itu pun eh, di dalam ruang kelas gitu kan, nggak ada masalah sih sejauh ini abang gunakan itu pun nggak ada juga yang komplain segala macam. Dan ini pun memang eh, tujuan kita bukan untuk komersial, itu aja intinya. Oh, oke Bang. Terima kasih ya atas jawabannya. Oke, sama-sama. Kita sambil nunggu yang mau nanya-nanya. Nah, elemen-elemen chibi katanya kan ya di kita ambil segini. Apa tuh kita lihat? Ayo teman-teman, nah silakan bertanya. Apa nih? Ada elemen. Selain itu juga bisa sharing dari teman-teman, ada yang mau sharing tentang Faila Faila Gallery Box. Oh, Faila Gallery Box tuh kita lihat ya. Faila Gallery Box. Berarti katanya tuh ya. Faila. Boy. Faila Gallery Box. Oh, ternyata gitu ya. Nah, kita ambil ini ya, ambil konten kreatornya ya. Kreatornya itu namanya @vela_gallery_boy atau @vela_gallery. Nah, ternyata betul, sama nih. Bisa mau pakai karakter-karakternya gitu kan. Kalau misalnya yang gratis, tinggal apa namanya, sesuaikan aja. Ada watermarknya ya. Nah, bagus. Ini kalau mau yang karakternya suka yang imut-imut ya, lagi misalnya mana, sampai aku sudah tahu apa ini. Silahkan yang ingin bertanya di kolom komentar chatnya, bisa juga kolom chat, raise hand juga boleh. Oh, ini yang tadi tuh yang abang sampaikan. Nah, menentukan warna ya. Oh, dari nah
choose Canva Colorwell. Nah, dia nyuruh kita ke Canva Colorwell. Canva Colorwell. Oh, ini ada salah yang triad komplementer. Yuk teman-teman, silahkan bertanya. Kalau dibutuhkan secara langsung, boleh langsung ke evaluasi. Nanti akan saya berikan. Nah, ini ada nih. Jangan pilih warna karena trendy. Apa nih maksudnya? Yang terlalu gunakan banyak warna katanya ya. Yang terlalu banyak warna, cukup beberapa warna aja. Nah, kayak gini. Bisa dulu cek kontras ya. Nah, ini cek kontras nih yang tadi abang bilang pakai color review. Nah, kayak gini dia. Membuat kan slide presentasi juga nge-slide dengan poster tuh hampir sama gitu kan ya. Nah ini agar desainmu terlihat profesional. Kita lihat di Colorwell. Ya, Colorwell-nya masih bermasalah. Sambil nunggu. Harus apa kita bingung nemuin font. Oh iya. Iya. Lama desain bukan sekedar konkretnya investasi. Ada yang kemarin tuh. Nah, estetik elemen. Perintilan. Nah, tone paper. Nah, banyak pilihannya. Background keren dari elemen poster. Nah, ciri-ciri desainnya gak menarik ya. Nah, pertama, terlalu banyak menggunakan elemen. Nah, terlalu heboh itu kan katanya, terlalu heboh. Yang kedua apa katanya, mengabaikan margin ya. Ini keluar dari margin ya. Nah, ini keluar dari marginnya, offset ya, keluar dari margin, masuk dalam marginnya. Yang ketiga, gunakan font yang kurang tepat, mengabaikan keterbacaan. Nah, oh ini telah apa nih katanya, telah dibuka, jelas mana yang ini yang ini maksudnya ya. Dalam membuat slide PowerPoint bisa juga kita implementasikan ide-ide kayak gini lah yang membantu kita lebih banyak referensi gitu kan. Nah, ini terpotong nih, gunakan foto model objek yang terpotong bagian tubuhnya. Nah, kayak gini. Nah, kita baguskan lagi ini ya. Nah, ini yang tadi yang abang sampaikan juga, memakai warna teks yang tidak serasi, tidak kontras. Karena nanti nih ya, Melda semester berapa Melda? Melda semester 3, Bang. Semester 3 ya. Oh, masih lumayan lama ya, masih lumayan lama mau masuk ke tahap skripsi ya. Nanti kalau misalnya skripsinya tentang membuat desain-desain kayak gini, misalnya bikin bahan ajar, membikin apa ya, buat bahan ajar, atau mau bikin penelitian tindakan kelas kan juga kadang bikin LKPD kita sebarkan ke mereka gitu kan. Nah, biasa dia ada namanya tahap validasi gitu kan. Nah, kalau tahap validasi itu kayak gini lah, indikator warna kontras atau tidak. Nah, kalau kita sedang validasi media kita, nah pasti dikomentarkan ini karena abang kemarin waktu skripsi ya, validasi produk abang sedang divalidasi, udah sesuai tidak dengan pendapat para ahli ya. Oh, kata validatornya kan, ini warnanya tidak masuk. Nah, gimana cari warna yang masuk gitu kan, bingung sendiri kita, sebenarnya kita tuh tidak terlalu pandai desain. Nah, jadi kalau udah terbiasa desain dari semester 1 lah ya, udah meskipun kita tidak pandai-pandai amat tapi kita mau belajar. Nah,
itu kan mengasah terus, kita terbiasa semester 1, tidak terasa semester 3, semester 5, semester 7, semester 8 selesai. Dan ini kita ada bekal kita, ya. Percayalah, kalau misalnya udah lulus nanti, kalau kita bisa desain tuh merupakan sesuatu yang pasti berguna menurut abang. Karena abang udah merasakan sendiri di sekolah tuh, akhirnya kita tuh bisa diandalkan, ya. Kita kan honor gitu kan, ya, bisa diandalkan. Dan kadang juga ada eh, kalau rezekinya dikasih sedikit insentif kan lumayan kita dapat tambahan gitu kan, selain dana honor. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ruginya lah investasi untuk masa depan, untuk belajar desain tuh ya. Jadi jangan ada kata lagi, ya aku tidak pandai desain. Nah, jangan bilang aku tidak pandai desain, oke aku mau belajar desain. Desain itu kan keren tuh. Jadi inilah kesempatan kita semua ya, terutama yang mahasiswa baru, untuk mengeksplor dirinya, untuk coba sesuatu hal baru yang positif ya. Ini kan positif membuat desain segala macam, baik itu desain presentasi maupun desain brosur atau apapun. Nah, pasti bisa berguna ke depannya. Investasi untuk diri sendiri tidak masalah lah ya. Ini udah jam 5 nih Melda, kayaknya tidak ada lagi yang mau bertanya. Kita cukupkan ya, ya. Itu ya, bentar abang mau. Atau mungkin saya tanya sekali lagi ya bang, ke teman-teman mungkin ada yang masih ditanyakan. Oh ya, boleh boleh. Abang mau dokumentasi bentar ya. Mungkin teman-teman, jika ada yang masih ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Ayo teman-teman, saya tunggu hingga 17:02. Mungkin dari Meldanya ada yang mau bertanya ya. Kalau dari bidang Udah cukup ya. Melda bisa itu enggak? Bisa desain? kalau dibilang lihai sih enggak bang, Tapi dikit bisa lah ya. Untuk setingkat PowerPoint ya, insya Allah bisa bisa bang. lah ya. Kan sekarang gampang ada template segala macam. Ya. Mungkin kita cukupkan ya bang. Oke. Sebelum kita kita pada hari, saya persilakan untuk abang untuk menyampaikan penyampaian akhir dulu gitu bang di kegiatan kita pada sore hari ini. Oke. Jadi penyampaian akhir abang kayaknya udah tersampaikan tadi ya sebelum abang menutupnya. Jadi kan kita mahasiswa baru, kita sebagai mahasiswa silahkan investasi sebanyak mungkin terhadap diri kita masing-masing ya, keterampilannya. Investasi di keterampilan itu sangat berguna untuk masa depannya, untuk nanti karena kita mungkin sebagian besar dari kita belum minat menjadi guru kan ya, lulus belum minat jadi guru, mau jadi entah jualan di Shopee, jualan apa, mau jadi apa nih ya, entrepreneur. Nah, tapi kalau misalnya ngedesain sedikit-sedikit yang ya gampang-gampang lah di Canva itu kan bisa lah gitu kan. Nah, kita asalkan tetap melihat yang penting gambarnya gratis ya. Nah, tidak ada hak ciptanya. Kita gunakan untuk promosi. Nah, tidak masalah. Yang penting kan ada website yang menyediakan gambar yang gratis. Nah, kita gunakan aja. Jadi investasi belajar dari sekarang ya, untuk anggota muda maupun anggota aktif ya. Abang juga masih belajar, sama kita semua masih belajar, jadi sama-sama kita belajar investasi keterampilan untuk diri kita sendiri. Itu aja mungkin dari abang, pesan untuk abang ke kita semua. Abang kembalikan ke Milda. Baik, terima kasih bang. Nah, mungkin karena kita dan materi-materi yang sudah dijelaskan bang kita, semoga bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa kita implementasikan ketika
selesai. Nah, mungkin sekian kegiatan kita pada sore hari ini. Saya Melda Febriati selaku moderator. Mohon maaf apabila masih terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kekurangan dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Menda. Ya, terima kasih juga Bang Oke, terima Musa. kasih semuanya. Mungkin ketemu di Terima minggu kasih, depan ya, Bang. Pak. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Sama-sama. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ke teman-teman keluar forum, saya persilahkan keluar.